Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti acara webinar tentang peduli satwa. Untuk keduanya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aryo Bayu Wibisono sebagai dosen pengampu mata kuliah ini dan Ibu Mahima Romadona sebagai dosen pembimbing dari kami. Untuk acara selanjutnya, itu adalah acara pemaparan materi tentang kampanye sosial yang kita lakukan sekarang ini, ialah kampanye sosial peduli satwa. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Sora Rizky Widiasa untuk memaparkan kampanye sosialnya. Terima kasih. Terima kasih waktunya tuh Mas Wendy. Saya izin presentasi. Ya, silakan Mas Sora. Suara saya sudah jelas atau masih? Dan slide presentasinya mungkin masih sudah keluar Jelas, atau Kak. belum? Jelas, Kak. Jelas. Oh ya, terima kasih. Baik, saya buka langsung saja untuk mempersingkat waktu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai presentasi gerakan kampanye sosial Pesat Peduli Satwa kita. Anggota kami berlima, mulai dari kiri Mas Ahmad Sofwan, lalu saya sendiri, Sora Rizky, berikutnya ada Mbak Putri Safitri, kemudian ada Mbak Oknisa, dan yang terakhir Mas Niko Ardiansyah. Kami berlima ini satu tim dalam bimbingan dosen kami, Bu Mahima Romadona. Apa sih pesat itu? Pesat di sini itu adalah gerakan, mohon mic-nya. Ya, pesat di sini itu adalah sebuah gerakan kampanye sosial yang mengajak masyarakat sekitar untuk peduli terhadap hewan liar sekitar yang terdampak akan pandemi COVID-19 ini. Tujuan dari pesat sendiri adalah kampanye sosial pesat ini untuk membantu kehidupan satwa pada saat pandemi COVID-19 ini dengan harapan akan banyak masyarakat yang memahami dan peduli terhadap satwa. Mohon maaf. Kok bisa sih ada gerakan pesat? Alasan utama kenapa diangkatnya gerakan untuk peduli satwa ini adalah karena adanya wabah COVID. Wabah COVID sendiri ini adalah wabah yang telah melanda seluruh dunia ya, yang membuat manusia itu terbatasi semua aktivitasnya. Sebentar. Oh ya. Nah, dikarenakan terbatasnya aktivitas manusia ini mempengaruhi semua sektor terkena dampaknya, baik sektor perdagangan, perkantoran, perindustrian, dan juga pendidikan. Sehingga mengakibatkan masalah sosial yang sering kita temui di sekitar seperti PHK karyawan secara besar-besaran. Susahnya dalam proses belajar mengajar, susahnya ketika mau beribadah yang mengharuskan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, pengaruh COVID ini sebenarnya tidak hanya berdampak kepada manusia. Permasalahan yang paling utama ini di sini kan virus COVID-nya ini. Nah, dampak virus COVID ini tidak hanya berpengaruh terhadap manusia, juga berpengaruh kepada hewan-hewan liar. Hewan seperti kucing yang hidupnya tergantung kepada manusia, yang tidak bisa mencari makanan sendiri, mungkin bisa cuma tidak
dapat memenuhi. Nah, dari hasil riset yang kelompok kami lakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada orang-orang, 75% responden menyatakan bahwa di saat pandemi seperti ini, kucing atau hewan-hewan yang liar itu terkena dampaknya. Selain itu, kelompok kami juga melakukan observasi terhadap kondisi hewan-hewan di sekitar, seperti di kampus, di jalanan, sebelah pasar, tempat rumah makan, dan lain-lain. Solusinya bagaimana sih? Sebelum kita menentukan kegiatan ini sebagai solusi dari apa hewan-hewan liar tersebut, kita juga menanyakan kepada para responden apakah perlu adanya gerakan yang peduli terhadap hewan, dan 97,4% menjawab perlu diadakannya gerakan tersebut. Maka hal tersebut sudah cukup menjadikan alasan yang kuat untuk mengadakan gerakan kampanye ini. Dari hasil responden tersebut, dibentuklah gerakan kampanye pesat. Kampanye pesat sendiri mengajak masyarakat agar sadar bahwa masih adanya makhluk hidup lain yang membutuhkan bantuan dan memberikan rasa peduli dan toleransi terhadap hewan sekitar. Jadi gerakan pesat kini ini lebih ke memberitahu, mengedukasi kepada masyarakat, ini loh apa hewan-hewan liar ini sudah susah, dan ketika ada pandemi datang ini mereka jadi lebih susah. Jadi kita mengajak, selain mengedukasi, kita juga mengajak mereka untuk lebih peduli terhadap hewan-hewan sekitar kita. Bentuk-bentuk kepedulian itu kan ada banyak hasilnya, tapi kita dari kelompok kita hanya memfokuskan terhadap 3 ini. Yang pertama itu mengajak uh, masyarakat untuk memberikan sisa-sisa makanan. Nah, jadi kayak misal ada makanan sisa limbah-limbah dapur itu uh, kalau mau dibuang itu kan sayang. Jadi kalau masih ada, mending kita mencari kayak hewan-hewan liar yang ada di depan-depan rumah kita, lalu kemudian kita kasih makan ke mereka. Yang berikutnya adalah merawat atau mengadopsi. Nah, ini kita mengajak masyarakat untuk merawat dan mengadopsi hewan-hewan liar. Namun mungkin tidak semua masyarakat itu mampu untuk melakukan hal tersebut. Mungkin ada yang tidak bisa merawatnya atau apanya gitu kan. Jadi hal tersebut ini tidak berlaku untuk kepada semua orang. Dan yang terakhir adalah kita mengajak untuk donasi bagi ya mungkin mereka-mereka yang masih peduli cuman bingung cara memberi makan, cara mengadopsi. Kita membuka donasi, sebuah gerakan donasi yang nanti kita akan kumpulkan uang donasi tersebut dan akan kita salurkan ke komunitas-komunitas komunitas perawat kucing yang ada di sekitar. Yang seperti saya sebutkan tadi, uh, kami mengajak bagi kalian ya para peserta mungkin yang memiliki kelebihan harta atau apa, dan juga yang bingung untuk bagaimana sih saya ada uang tapi saya bingung gimana nyalurkannya. Kami membuka donasi yang akan kami kumpulkan dan salurkan untuk hewan-hewan liar tersebut. Terima kasih, saya perwakilan dari gerakan kampanye pesat ini. Mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Cek kami juga ya di medsos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Mas Sora. Sungguh materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita jadi bisa mengetahui tentang bagaimana kondisi kucing-kucing ataupun hewan-hewan liar yang di sekitar kita. Untuk sesi selanjutnya, kita akan membuka pertanyaan ataupun bisa berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang seputar peduli hewan. Ini ada satu pertanyaan dari Krishna. Saya bacakan ya. Apa saja bentuk kegiatan besar yang diadakan untuk peduli kepada hewan yang terdampak pandemi ini? Bisa dijawab dari panitia peduli satwa. Gimana para panitia peduli satwa? Apakah perlu waktu berpikir dahulu? Ya udah, saya simpan dahulu ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Fitria, apakah kegiatan ini hanya terbatas pada kucing jalanan saja? Dan bagaimana cara teman-teman untuk memberi makan hewan jalanan pada masa pandemi ini? Itu sudah ada dua pertanyaan yang terkumpul. Bisa dijawab dulu dari para panitia peduli satwa. Mungkin para panitia peduli satwa masih mendiskusikan bagaimana jawaban yang akan didiskusikan. Untuk mengisi waktu kosongnya, saya ingin bertanya kepada salah satu audien, bagaimana sih pendapat Anda tentang kampanye ini? Saya persilakan Mbak Fitria Ramadhani untuk mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana sih kampanye peduli satwa ini. Terima kasih. Ini kampanye merupakan program bagi pengusaha jalanan yang makanan, apalagi kan jadi dengan adanya bantuan ini kita mungkin bisa lebih memudahkan para kucing jalanan dan para hewan-hewan jalanan untuk menerima makanan, dan setidaknya mereka juga mendapatkan makanan dengan gizi dan dan kualitas makanan yang baik, dan tidak lebih tepatnya tidak mengais di sampah gitu. Makasih.
Terima kasih Mbak Fitri atas pemaparannya. Hmm, Terus mau tanya lagi nih, Mbak Fitri udah punya hewan peliharaan nggak di rumah? Iya kok, bisa diulangi lagi Mas Wendy? Uh, saya tadi menanyakan, apakah Mbak Fitri punya hewan peliharaan di rumah, dan terus hewan peliharaannya itu hasil adopsi ataupun membeli dari toko-toko hewan. Kalau itu ada hewan peliharaan di rumah, itu kura-kura. Jadi kemarin di toko di toko hewan. Terus karena kalau di toko hewan kan mereka ditaruh di dalam kandang kecil, otomatis mereka juga kalau misalkan gerak juga ruang lingkupnya juga sedikit. Jadi karena emang kita kayak gitu, jadi kalau di rumah aku lepasin, jadi biar dia muter-muter di rumah gitu. Jadi antara hamster sama kura-kura mereka jadi kayak berteman gitu. Selain itu juga kalau misalkan dikandangin kan mereka juga bakal stres. Jadinya itu juga mempengaruhi umur mereka gitu. Karena emang kalau misalkan semakin stres hewannya juga mereka itu juga sering sakit-sakitan dan mungkin mempengaruhi umur mereka gitu. Sudah. Terima kasih Mbak Fitria atas pemaparannya. Bagaimana dari panitia? Apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Permisi, saya ingin membantu menjawab dari pertanyaannya Mas Krisna. Silakan Mas Niko. Ya, jadi jawaban dari pertanyaan Mas Krisna tadi itu, mohon maaf menggema. Iya, menggema, Mas. Halo? Apa masih mendengung? Sudah berkurang. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi jawaban dari pertanyaan Mas Krisna tadi, yaitu pertama itu kita mencari permasalahan yang ada di sekitar kita. Yaitu kita cari dari fenomenanya dulu, yang tengah kita jalani saat ini. Lalu kami terjun ke lapangan untuk melihat apakah permasalahan yang kami angkat itu benar adanya. Nah, setelah kita survei tersebut, ternyata benar dan hasil yang telah kami kumpulkan itu ada di video eksperimen kita. Mungkin bisa minta tolong untuk Mas Sora untuk bisa menyetelkan video YouTube-nya. Oh, udah bisa ya. Untuk masalah video di YouTube-nya itu mungkin kita bisa share di link-nya ya. Share link YouTube-nya di kolom komentar nanti. Iya, Mas. Gimana Mas Krisna? Apakah bisa menjawab dari pertanyaannya Mas Krisna?
Ya itu udah di-share sama Mas Sora ya linknya. Baik, terima kasih Mas Krisna. Mungkin untuk jawaban yang kedua dari Mbak Fitri, mungkin bisa dibantu menjawab oleh anggota yang lainnya. Bagaimana para panitia? Apakah sudah siap untuk memaparkan jawaban dari pertanyaan kedua? Ya, saya di sini ini akan menjawab pertanyaan dari Fitria Ramadhani. Dari Kak Fitria, dari pertanyaannya adalah, kegiatan ini apakah hanya terbatas dari kucing jalanan saja, dan bagaimana cara teman-teman untuk memberi hewan makanan jalanan pada masa pandemik? Dan pertama, dari kegiatan kami adalah kampanye sosial pesat, yaitu peduli satwa dari jalanan. Dan tentunya hewan-hewan yang pastinya adalah dari kucing jalanan. Tidak hanya kucing, tapi juga dengan anjing liar yang selalu biasanya kita temui di pinggiran kota, ataupun juga kucing juga pasti ada di sekitar kita. Dan tentunya pandemi ini tidak hanya mempengaruhi dari segi pandangan manusianya saja, tapi melainkan dari hewan liar tersebut. Hewan liar tersebut tidak ada tingkat kepeduliannya mereka adalah bertahan hidup di lingkungan mereka. Bila tidak ada makanan atau tidak ada manusia yang biasanya menjual makanan tersebut banyak yang tutup, dan tentunya segi dari asupan mereka atau makanan mereka untuk bertahan hidup pastinya akan terganggu dari segi ekonominya. Dan tentunya dari caranya tentu kita menemukan hewan liar tersebut di sekitaran kita, dan kita akan memberikan makanan berupa makanan dry food yang biasanya sering kita temui di minimarket, atau juga wet food, dan juga makanan sisa-sisa dari rumah atau yang bisa dibawa. Begitu. Apakah sudah terjawab, Kak Fitri ya? Ya, sudah. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk para penanya yang pada sesi 1. Selanjutnya, untuk sesi 2 ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Memel. Yang pertanyaannya ialah, tadi sudah dijelaskan mengenai limbah makanan yang akan didonasikan kepada satwa. Pertanyaan saya, limbah seperti apa yang dapat dikonsumsi oleh hewan liar? Apakah ada makanan jenis tertentu? Itu adalah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dari Mas Alep. Langkah apa yang kalian ambil untuk menimbulkan kesadaran tentang kepedulian terhadap satwa? Apakah kalian juga memiliki rencana jangka panjang yang menyangkut banyak pihak? Untuk pertanyaan terakhir, dari Mas Faisal. Apakah pesat ini kegiatan kampanye yang hanya berfokus kepada pemberian makanan kepada hewan liar saja, ataupun ada kegiatan lain yang bersifat peduli kepada hewan seperti memberikan vaksin kepada hewan liar agar sehat dan tidak terkena penyakit? Terima kasih. Itu adalah beberapa pemaparan pertanyaan dari para audiens. Silakan dari para panitia peduli satwa bisa menjawab ataupun berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Tinggal Mel, aku fokus Memel. Cecep. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mana. Bila kalian yang melihara kucing, tentunya makanannya tidak harus terus-menerus diberi dry food. Selain susah untuk dicerna, tetapi juga tidak baik apabila terus-terusan. Sebagai gantinya, kita bisa menggunakan seperti wet food, seperti tempe atau tahu goreng, yang terus seperti telur,
sama campuran nasi. Selain bahaya, yang mudah ditemui juga terdapat gizi protein yang dapat membantu pencernaan si kucing atau hewan liar tersebut menjadi lebih sehat. Begitu sih. Bagaimana Mbak Memel? Apakah sudah terjawab? Eh, Sambil menunggu jawaban untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Mas Alfian Hidayatullah. Eh, apa sih yang membuat Mas Alfian itu ikut akan webinar dari kampanye suka webinar peduli satwa ini? Silakan Mas Alfian. Baik, mungkin saya bisa menjawab untuk pertanyaan dari teman-teman pesat. Kemarin kan sempat di-share Instagram juga latar belakang dari gerakan kampanye sosial kalian gitu. Nah, itu kebetulan saya dari saya pribadi itu tertarik melihat tujuan dari kalian. Toh ya pas pandemi gini banyak rumah makan yang tutup, terus banyak mungkin suatu hal yang diberikan ke satwa sebelumnya yang mungkin ternilai lancar saat ini selama pandemi itu kurang tercukupi untuk kebutuhan makan dari mereka kayak gitu. Nah, melihat hal ini terus gerakan dari kalian juga ataupun komunitas lain itu mungkin sejalan banget dengan konsep kalian kayak gitu. Maka dari itu saya tertarik untuk ikut acara dari pesat ini kayak gitu, Mas Moderator. Oke, terima kasih Mas Alef. Berarti nanti kalau semisal Peduli Satwa mengadakan donasi, Pak Mas Alef bisa ikut berpartisipasi ya. Wah, bisa dong. Terima kasih. Ini ada panitia yang mau menjawab dari pertanyaan Mas Faisal. Saya persilakan. Ya, permisi, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Faisal. Apakah pesat ini kegiatan kampanye yang hanya berfokus kepada pemberian makanan kepada hewan liar saja? Ataupun ada kegiatan lain yang bersifat peduli kepada hewan seperti memberikan vaksin kepada hewan liar agar sehat dan tidak terkena penyakit? Terima kasih. Oh iya, pesat sendiri ini masih terfokus dari 3 gerakan tadi ya yang ada di slide presentasi. Yang pertama itu mengajak masyarakat untuk memberi makan, mengajak untuk mengadopsi dan merawat, dan juga mengajak mereka untuk berdonasi. Untuk seperti memberikan vaksin dan berhubungan dengan rumah sakit seperti itu, sayang sekali kampanye gerakan pesat tidak sampai situ, Mas. Jadi cuma fokus terhadap 3 ini saja dan lebih ke mengajak. Apakah sudah menjawab Mas Faisal?
Oke, sudah Mas Ora, terima kasih. Terima kasih telah bertanya. Permisi, saya juga ingin menjawab dari pertanyaannya Mas Alep. Jadi, untuk jawabannya Mas Alep, gerakan yang kita ambil untuk menyadarkan tentang kepedulian terhadap satwa itu, gerakan yang kita ambil yaitu melalui sosial media. Karena langkah yang bisa cepat atau efisien dalam mengkampanyekan sesuatu atau hal-hal yang bisa mengena di kehidupan sekarang itu melewati sosial media. Jadi di sosial media kita seperti memberikan edukasi atau wawasan seputar hewan-hewan yang ada di sekeliling kita termasuk kucing tersebut. Dan kita memberikan penjelasan tentang bagaimana dampak dari COVID ini selain terdampak dari manusianya sendiri, tapi hewan tersebut juga terkena dampak tersebut. Jadi gerakan kita ini mengajak semua orang melalui sosial media untuk bisa memahami kesadaran atau memahami dari gerakan kita yaitu melewati sosial media. Untuk gerakan selanjutnya yaitu mungkin kita bisa mengambil langkah untuk open donasi. Kurang lebih seperti itu, Mas Alep. Gimana Mas Alep? Sudah jelas atau belum? Baik, terjawab dari Mas teman-teman pesat ya. Iya. Mungkin saya mau menambahkan juga, apakah kalian ini punya rencana ke depan berupa ini ya koneksi dengan komunitas-komunitas ataupun tempat ini perawatan atau gimana untuk satwa atau gimana? Baik, untuk jawaban tersebut, untuk langkah jangka panjangnya mungkin bisa kita terapkan kalau semisal ya ini kita berbicara baiknya ya. Kalau semisal kita memenuhi target dari open donasi tersebut, hasil dari open donasi tersebut itu bisa kita alihkan ke dinas sosial seperti ya dinas sosial yang seputar hewan atau satwa atau yang lebih bisa dijangkau yaitu komunitas hewan. Oke, terima kasih atas seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Mas Niko sama teman-teman pesat. Terjawab. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Mas Alep. Cantik ya Mas. Terima kasih. Dengan ini, sesi pertanyaan yang dibuka sudah ditutup. Saya mengingatkan kepada semua partisipan, jangan lupa
untuk ikut andil dalam donasi yang kita buat di Instagram Pesat, yaitu Peduli Satwa DKV UPN. Terima kasih. Sebelum sesi berakhir, saya mohon kepada para partisipan untuk on cam sebagai pengambilan foto. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi dengan gaya bebas atau terserah ya, yang Evan. 1, 2, 3. Ya. Sudah, terima kasih. Terima kasih atas partisipan dari semua audien. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.